Saat matahari berada di puncak langit, Xiaoyan mendongak untuk menatap sosok anggun dan ramping yang berdiri di atas batu besar. Dari cakrawala, sinar matahari terpancar keluar, menyinari sosok itu dan menambah lapisan cahaya redup pada tontonan yang megah itu. Saat ini, penampilan Yunzi tampak mirip dengan saat ia bertarung dengan singa kristal ungu sebelumnya. Sementara Xiaoyan bersembunyi di satu sisi dan melihat sesuatu dengan penuh keanggunan dan keluhuran. Kesombongan dari sikapnya yang murni dan dingin memiliki cara untuk membuat orang lain merasa malu dengan inferioritas mereka. Seolah merasakan tatapan Xiaoyan, Yunzi berbalik dan mengangkat matanya dengan ringan dan bertemu dengan tatapan mata hitam pekat itu. Segera setelah itu, dia dengan cepat mengalihkannya dan berkata dengan nada datar, "Aku akan membiarkanmu memiliki kekuatan tingkat dosi untuk waktu yang singkat, dan karena aku memiliki atribut angin, kecepatanmu akan sedikit meningkat. Jika ada binatang ajaib yang mencoba menghalangimu, cobalah yang terbaik untuk tidak melawannya, atau suara pertempuran akan menarik lebih banyak binatang ajaib kepadamu. Jika itu terjadi, aku khawatir kamu akan..." Pada titik ini, Yunzi tiba-tiba berhenti dan sedikit menoleh. Dia menatap Xiaoyan. Kelopak matanya terkulai. Sepertinya Xiaoyan tidak mendengar maksud tersirat dalam kata-kata Yunzi yang tidak sengaja diucapkan, dan dia hanya menganggukkan kepalanya sedikit. Melihat ekspresi tenang di wajah Xiaoyan yang bahkan melampaui dirinya sendiri, tanpa tahu mengapa alis Yunzi sedikit berkerut. Beberapa saat kemudian, dia melayang turun dari batu besar, muncul di samping Xiaoyan, dan kemudian bertanya dengan lembut, "Bagaimana kalau kita mulai?" ucap Yunzi. "Baiklah," ucap Xiaoyan. Melihat anggukan Xiaoyan, tangan Yunzi yang seperti batu giok perlahan terentang ke depan sebelum dengan lembut menekan punggung Xiaoyan. Dengan ketukan dengan jari-jarinya, energi Doqi yang bergejolak mengalir deras ke tubuh Xiaoyan, dan alih-alih memberontak karena tubuh yang asing itu, Doqi itu mengalir dengan lemah lembut melalui saluran di seluruh tubuh Xiaoyan di bawah kendali kemauan Yunzi. Aliran Doqi yang kuat ini menyebabkan tubuh Xiaoyan merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuhnya sedikit terpelintir, seolah-olah dia telah terlahir kembali. Tulang-tulangnya di sekujur tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara retakan. Sambil mengepalkan tangannya erat-erat, ekspresi penasaran muncul di wajah Xiaoyan. Apakah ini kekuatan seorang dosi? Seperti yang diduga, itu tidak dapat dibandingkan dengan dosa. Sambil melompat santai, Xiaoyan mendapati kalau tubuhnya tampak jauh lebih lincah dari sebelumnya. Jelas bahwa ini berkat Doqi atribut angin yang ada di dalam tubuhnya. Tak heran kalau para dosa yang berlatih teknik atribut angin begitu cepat dan lincah. Doqi ini cukup untuk bertahan selama 2 jam. Selama 2 jam ini, kau harus mengambil kristal roh ungu dari gua singa kristal ungu, ucap Yunzi mengingatkan dengan lembut. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menundanya, tetapi kau tetap harus memperhatikan waktu. Kecerdasan binatang itu sama sekali tidak kalah dengan manusia. Jika dia menyadari sesuatu, aku khawatir tidak akan ada kesempatan lain kali, ucap Yunzi. Baiklah, kita pergi sekarang. Xiaoyan mengangguk sambil menatap wajah orang di sampingnya yang penuh semangat, lalu tersenyum. Yunzi sedikit menundukkan kepalanya, dan dengan sentakan kecil, sepasang sayap energi berwarna hijau perlahan tumbuh dari punggungnya. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat tindakan Xiaoyan, dia tercengang. Meskipun segera setelah itu, kemarahan yang menawan muncul di wajahnya yang cantik. Merasa terhina dan marah, dia menegur. "Apa yang kamu lakukan?" ucap Yunzi. Saat ini, dalam posisi berpelukan, mata Xiaoyan terbelalak saat mendengar pertanyaan Yunzi. Sangat terkejut, dia membalas, "Dengan jarak yang begitu jauh, kau tidak mungkin meninggalkanku untuk berlari ke sana sendirian, kan? Jika kebetulan aku bertemu dengan binatang sihir tingkat 4 atau 5, bukankah perjalananku akan berakhir sebelum waktunya?" ucap Xiaoyan. Dengan bulu matanya yang panjang bergetar, sepersekian detik kemudian, Yunzi hanya bisa mendesah dalam sambil mengangguk dengan enggan. Melihat penerimaan wanita itu, sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat. Perlahan melangkah maju, dia sekali lagi memeluk wanita bangsawan ini ke dalam pelukannya. "Jangan mencoba hal yang aneh, atau aku akan melemparmu,"
ucap Yunzi. Dalam keadaan sadar dan juga telah memulihkan semua kekuatannya, tubuh lembut Yunzi sedikit gemetar saat dia sekali lagi mendapati dirinya dalam pelukan anak muda di depannya. Sambil menarik nafas perlahan, dia dengan kuat menekan jantungnya yang gugup sebelum dia mengancam dengan dingin. Xiaoyan tersenyum sambil mengangguk, bergumam dengan suara rendah. "Aku sudah menyentuh semua yang seharusnya aku sentuh," gumam Xiaoyan. Wajah cantik Yunzi sedikit memerah karena dia pura-pura tidak mendengar gumamannya. Dengan gerakan ringan, kedua sayap di punggungnya membawa kedua arang itu dengan cepat menjauh dari tanah dan sesaat kemudian mereka terbang tinggi di angkasa. Tepat saat mereka naik ke langit, Xiaoyan seperti gurita melilitkan dirinya ke tubuh Yunzi yang menyebabkan wajah cantiknya menjadi merah hingga sedikit pucat. Dalam beberapa saat, pria ini telah mengabaikan kata-katanya dan seolah dia sangat bermuka tebal. Yunzi memasang ekspresi dingin di wajahnya yang cantik saat ia meningkatkan kecepatannya hingga di titik tertinggi. Di udara, cahaya hijau menyala saat sosok mereka telah terbang lebih dari 100 meter di depan. "Doang berapa bintang dirimu?" ucap Xiaoyan. Tanpa menghiraukan awan yang berarak melewati telinganya, Xiaoyan menempelkan mulutnya tepat di sebelah daun telinga Yunzi yang lembut saat dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya. Saat nafasnya yang hangat membelai telinganya, tubuh Yunzi yang saat ini melayang bergetar dengan keras. Ekspresi enggan melintas di matanya yang indah saat dia menjawab dengan nada datar. 3 bintang, ucap Yunzi. "Lalu berapa jumlah bintang singa kristal ungu?" Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melanjutkan pertanyaannya. "Binatang ajaib tidak memiliki peringkat bintang yang jelas, tetapi jika kau ingin membandingkannya dengan menggunakan skill Dao atau Doki, paling tinggi ia hanya dapat bersaing dengan Dao Huang 2 bintang. Namun, singa kristal ungu dikenal karena kemampuan bertarung fisiknya yang dapat menandingi praktisi Dao Huang bintang 4 atau bahkan 5, ucap Yunzi. Sambil berkonsentrasi penuh pada kemampuan terbangnya, Yunzi berkata dengan tenang. "Singkatnya, kekuatannya mungkin dapat dihitung sebagai Dao Huang 3 bintang, ucap Yunzi. "Tidak heran hari itu kau dikalahkan begitu cepat. Serangan jarak dekat binatang itu memang sangat kuat. Luka di dadamu," ucap Xiaoyan menghentikan kalimatnya lalu menganggukkan kepala, seolah-olah dia punya maksud tertentu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia mendapati tubuhnya tiba-tiba jatuh dari jarak yang cukup jauh. Dia buru-buru memeluk Yunzi erat-erat karena khawatir dan mengangkat kepalanya. Dia melihat pipi Yunzi yang menggembung karena marah. Jadi dia tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Omong kosong apapun lagi darimu, aku akan benar-benar menjatuhkanmu," ucap Yunzi. Terhadap pria yang suka mengoceh ini, Yunzi tidak punya cara lain untuk menghadapinya selain mengancamnya. "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berkata apa-apa lagi," ucap Xiaoyan memaksakan senyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia benar-benar takut memprovokasi wanita ini. Jika dia menjatuhkannya, maka semuanya akan berakhir. "Tapi, meskipun lukamu sudah pulih, saat terakhir kali aku melihatnya, masih ada beberapa bekas luka yang buruk," ucap Xiaoyan. Kata-kata yang tak terduga ini keluar dari mulut Xiaoyan seperti angin puyuh dan menyebabkan ekspresi wajah Yunzi tiba-tiba menjadi berat. Doki perlahan berkumpul di tubuhnya saat dia bersiap untuk melempar pria ini yang terus menguji kesabarannya. "Nanti aku akan membantumu meracik obat yang bisa menghilangkan bekas luka itu. Bagi wanita secantik itu, meninggalkan bekas luka seperti ini bukanlah hal yang baik," ucap Xiaoyan. Setiap kata yang keluar dari mulut Xiaoyan menyebabkan sedikit getaran di lubuk hati Yunzi. Menatap wajah serius anak muda itu, Doki yang berkumpul perlahan menghilang. Dengan nada datar, dia menjawab, "Tidak perlu. Begitu aku selesai di sini, kecil kemungkinan kita akan bertemu lagi di masa depan," ucap Yunzi. Kata-kata ini membuat Xiaoyan terdiam. Tak lama kemudian, dia mengejek dirinya sendiri dalam hati sambil menggelengkan kepalanya. Pihak lain adalah praktisi Dao Huang. Mudah baginya untuk mendapatkan pil penghilang bekas luka. Xiaoyan terdiam saat akhirnya menutup mulutnya. Di perjalanan yang tersisa, meskipun keinginan Yunzi terpenuhi dan memperoleh kedamaian,
Ia tidak dapat memahami mengapa hatinya terasa sedikit sesak tanpa suara gaduh pemuda itu di telinganya. Hingga kemudian tanpa suara, mereka mendarat di tumpukan batu yang berantakan. Setelah mendarat, Xiaoyan dengan sangat hati-hati melepaskan Yunzi saat tatapannya menyapu pegunungan besar di kejauhan. Di puncak pegunungan, sebuah gua besar samar-samar terlihat di bawah penutup cabang-cabang pohon. "Apakah itu gua singa kristal ungu?" ucap Xiaoyan. Saat berdiri di balik sebuah batu, Xiaoyan dengan hati-hati mengarahkan pandangannya ke puncak gunung sambil bertanya dengan suara pelan. Itu benar. Sambil mengangguk pelan, tatapan Yunzi perlahan menyapu area sekitar gua. Alisnya yang hitam pekat sedikit berkerut sebelum berkata, "Pertahanan di sekitar sudah meningkat. Sepertinya binatang itu sudah meningkatkan penjagaannya. Untuk binatang sihir tingkat tinggi di pintu masuk gua, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh atau melukai mereka. Sedangkan untukmu, pilihlah waktu terbaik untuk menyelinap ke dalam gua secara diam-diam," ucap Yunzi menoleh dan memperingatkan. "Baiklah," Xiaoyan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Melihat semua instruksi telah diberikan, Yunzi merasa sedikit lega. Tepat saat dia hendak terbang, dia mencondongkan kepalanya ke arah Xiaoyan dan berkata dengan lembut, "Kamu berhati-hatilah. Pastikan tidak ada hal buruk yang terjadi," ucap Yunzi. Sambil tersenyum tipis, Xiaoyan berkata, "Kamu juga harus berhati-hati. Meskipun aku sangat ingin kamu disegel lagi, aku tetap berharap tidak akan terjadi apa-apa padamu," ucap Xiaoyan. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Yunzi tidak lagi berlama-lama. Sayap di punggungnya bergetar saat sosoknya yang luar biasa melompat dengan lincah ke udara sebelum terbang menuju gua besar secepat kilat. Sosok Yunzi tidak bersembunyi. Jadi saat dia memasuki area dalam radius 100 meter dari gua, gelombang lolongan binatang terus-menerus bergema di seluruh pegunungan. Dengan centingan tangannya yang seperti batu giok, pedang berwarna hijau aneh itu muncul. Sosok Yunzi berubah menjadi cahaya berwarna hijau dan dalam sekejap ia berlari ke hutan lebat di sekitar gua. Seketika lolongan memilukan terdengar satu persatu. Banyak binatang ajaib melarikan diri dengan panik dari sekitar gua. Di hadapan seorang dohuang, binatang ajaib yang ganas ini tidak menunjukkan sedikit pun keganasan. "Wanita manusia, kau masih berani muncul. Hari ini aku akan mengambil nyawamu sebagai ganti tandukku," ucap singa kristal ungu. Saat Yunzi membunuh binatang ajaib yang menjaga, dari dalam gua besar yang dihuninya, raungan marah singa kristal ungu tiba-tiba meledak di langit. Bersama dengan suara gemuruh itu, cahaya ungu yang cemerlang menyebar keluar dari gua bagaikan kilat sebelum tiba-tiba melesat menuju hutan. Dalam sekejap, hutan lebat itu berubah menjadi puing-puing. Hutan lebat itu hancur sementara dua cahaya, satu hijau satu ungu, saling kejar saat mereka melaju menuju cakrawala sebelum memulai bentrokan hebat ribuan meter di atas langit. Matanya menatap tajam ke arah pertempuran di angkasa, sementara Xiaoyan akhirnya mulai bergerak. Telapak kakinya menjejak tanah ketika sosoknya berubah menjadi bayangan dan segera masuk ke hutan lebat sebelum berlari menuju gua di puncak gunung. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan melewati hutan lebat tempat Yunzi tadi masuk. Matanya terpantul pada tubuh-tubuh tak bernyawa dari banyak binatang sihir raksasa tingkat 3 ke atas yang tergeletak di genangan darah. Pemandangan berdarah ini membuat Xiaoyan mendecakkan bibirnya melihat kekejaman Yunzi. Dan meskipun mayat-mayat binatang ajaib di tanah mungkin memiliki batu ajaib tingkat tinggi, Xiaoyan tidak punya waktu untuk mencarinya. Dia dengan cepat melompati mayat-mayat ini sebelum berlari keluar dari hutan lebat. Dari tengah hutan lebat, sebuah gua yang luar biasa besar dengan cepat muncul di garis pandangannya. Sebagian besar binatang ajaib yang menjaga pintu masuk gua telah dihabisi oleh Yunzi. Namun dua binatang ajaib tingkat 3 lainnya masih hidup dan dengan gelisah menyaksikan pertarungan sengit di langit. Efek samping dari pertempuran yang jatuh dari langit menyebabkan mereka merangkak di tanah sambil terus menggigil. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat dua binatang ajaib tingkat 3 yang tergeletak di tanah puluhan meter dari pintu masuk gua. Dia segera mengeluarkan sebotol bubuk obat dari cincin penyimpanannya
dan menuangkan semuanya ke sekujur tubuhnya. Bubuk obat ini dibuat dengan hati-hati olehnya dan dapat menyembunyikan bau di tubuhnya agar tidak terdeteksi oleh binatang ajaib yang memiliki indera penciuman yang lebih tajam. Setelah berjalan memutar di sekitar hutan lebat, Xiaoyan memanjat ke arah pintu masuk gua. Menggunakan bebatuan sebagai tempat berlindung, dia diam-diam tiba di suatu tempat tepat di atas gua dan menatap tajam ke arah dua binatang ajaib yang gemetar. Dia berhenti sejenak sebelum mengambil kain lembut dari cincin penyimpanan untuk diikat di kakinya. Saat kakinya menyentuh tanah, Xiaoyan membungkukkan badannya dan tiba-tiba melesat ke dalam gua. Saat sosok Xiaoyan menghilang ke dalam gua, salah satu binatang ajaib tingkat 3 mengalihkan pandangannya. Saat tidak menemukan apapun, ia tampak sedikit tidak yakin saat melihat kembali ke arah pertempuran. Sekali lagi, tubuhnya bergetar di bawah pertempuran yang tinggi di langit. Saat memasuki gua, Xiaoyan menyadari bahwa gua itu jauh lebih terang dari yang ia duga. Ada beberapa kristal berwarna ungu yang menempel di dinding gua di sekitarnya. Potongan-potongan kristal ini terbentuk secara alami di dalam gua. Itu akan menjadi hiasan yang sangat berharga jika di dunia manusia. Bagian dalam gua yang dalam dan luas yang dihiasi dengan kepingan kristal ungu ini tampak indah. Melihat hunian yang terbentuk secara alami ini, Xiaoyan berseru. Siapa yang telah memperoleh kecerdasan ini benar-benar tahu cara menikmati dirinya sendiri, gumam Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berjalan dengan hati-hati di dalam gua. Seperti yang dijelaskan oleh Yunzi, tidak ada binatang ajaib lain di dalam gua. Saat dia berjalan di dalam gua, tidak ada suara lain selain langkah kakinya yang lembut. Setelah melewati terowongan gua yang panjang untuk beberapa saat, sebuah persimpangan dengan dua jalan muncul di depannya. Xiaoyan mengernyitkan alisnya dan menatap kedua jalan setapak itu. Dia terdiam sejenak. Akhirnya dia melangkah pelan dan berjalan hati-hati ke jalan setapak di sebelah kiri. Terowongan ini terus berkelok-kelok, menyebabkan Xiaoyan harus berbelok berkali-kali. Saat Xiaoyan berjalan semakin dalam ke dalam gua, dia tiba-tiba menyadari bahwa suhu di sekitarnya semakin tinggi. Kehati-hatian Xiaoyan mendorongnya untuk menghentikan langkahnya. Ia kemudian menyeka keringat di dahinya dan memperhatikan cahaya ungu yang datang dari pintu keluar yang jauh. Ia kemudian mengusap tangannya dan segera menghembuskan nafas panjang. Dauke di dalam tubuhnya perlahan mulai beredar bersama dengan dauke atribut angin yang telah ditempatkan Yunzi di dalam tubuhnya. Setelah persiapannya selesai, Xiaoyan pun terus melangkah maju. Melihat pintu keluar sudah sangat dekat, Xiaoyan berusaha sebisa mungkin untuk memperhalus suara langkah kakinya. Dia lalu diam-diam menjulurkan setengah kepalanya dan dengan cepat menyapukan pandangannya ke seluruh bagian dalam gua yang luas. Tanpa diduga, Xiaoyan tidak menemukan jejak binatang ajaib saat menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Ia mengedipkan matanya. Sekali lagi, ia mengamati ruangan itu cukup lama sebelum melangkah masuk dengan yakin. Xiaoyan melirik ke seluruh gua saat ia mendekati bagian tengahnya. Akhirnya, tatapannya tertuju pada bagian tengah gua. Ada sebuah meja persegi setinggi 1 meter yang terbentuk dari kumpulan batu ungu di bagian tengah gua. Sedangkan di atasnya ada sebuah bola berwarna ungu seukuran kepala Xiaoyan. Setelah menatap bola berwarna ungu itu dengan seksama, Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa panas di dalam gua itu berasal dari benda ini. Keterkejutan memenuhi matanya. Dia tidak menyangka bahwa benda ini benar-benar memiliki energi yang sangat besar. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya saat dia bergumam ragu. Jangan bilang ini adalah kristal roh ungu. Tapi mengapa kristal yang dia berikan kepadaku tidak berubah menjadi panas? Ucap Xiaoyan. Saat dia berbicara, Xiaoyan mengeluarkan kristal berbentuk bola ketupat dari area dadanya serta memperhatikannya. Meskipun telah menunggu beberapa saat, kristal itu tetap dingin. Xiaoyan kemudian menyimpan kristal itu dan dengan langkah seperti siput berjalan menuju meja batu roh ungu. Saat dia mendekat, dia merasakan gelombang panas samar menghantamnya, menyebabkan Xiaoyan sekali lagi mengungkapkan keterkejutan atas energi panas yang terkandung di benda itu. Sambil membungkuk,
Xiaoyan memusatkan pandangannya pada bola ungu misterius ini. Sebuah pikiran muncul di benaknya dan tiba-tiba dia berkata dalam hatinya, "Guru, keluarlah dan lihat apa ini." Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Yalao akhirnya melayang keluar dari cincin. Tatapannya menyapu bola berwarna ungu itu dan langsung mengangkat alis tuanya. Rasa terkejut melintas di matanya saat dia tersentak pelan. Jangan bilang ini adalah esensi kelahiran singa kristal ungu. Anak yang beruntung, kamu benar-benar berhasil menemukan ini, ucap Yalao. Esensi kelahiran singa kristal ungu? Apa itu? Ucap Xiaoyan. Nama yang tidak dikenal itu membuat Xiaoyan mengerutkan kening saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini barang yang luar biasa, ucap Yalao. Mengambang di udara, Yalao berputar mengelilingi bola berwarna ungu itu sambil menenjakkan lidahnya dan memuji. Singa kristal ungu adalah binatang ajaib dengan bakat bawaan. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menjadi binatang ajaib tingkat 6. Ketika singa kristal ungu melahirkan, ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa dia juga akan melahirkan saripati kelahiran singa kristal ungu semacam ini bersama dengan bayi binatang ajaib. Karena saripati kelahiran singa kristal ungu ini berada dalam rahim Raja Singa untuk waktu yang lama, saripati ini mengandung sejumlah besar energi murni. Selama Raja Singa muda menelan saripati kelahiran kristal ungu ini, setelah tumbuh menjadi binatang ajaib tingkat 4, ia akan dapat segera menjadi binatang ajaib tingkat 5. Selain itu, api ungu di tubuhnya akan lebih kuat daripada singa kristal ungu yang tidak menelan saripati kelahiran singa kristal ungu ini, ucap Yalao. Setelah Yalao selesai menjelaskan, dia menghisap bibirnya dan berkata, "Dulu aku tidak berhasil menemukannya, meskipun telah membobol 8 gua singa kristal ungu. Tanpa diduga, kamu justru berhasil menemukannya," ucap Yalao. "Sebagus itukah?" Mata Xiaoyan langsung berbinar setelah mendengar penjelasan Yalao. Ia melompat ke atas meja batu dan meraih kristal ungu yang menyertainya dengan kedua tangannya. Desisan yang menindas keluar dari mulut Xiaoyan tepat saat tangannya menyentuh esensi kelahiran singa kristal ungu. Dia menghirup udara dingin dan buru-buru menarik kedua tangannya. Ketika dia melihat telapak tangannya yang terbakar, dia segera mengambil beberapa obat penyembuh dan mengoleskannya. Dengan wajah penuh keterkejutan, dia berkata, "Suhunya tinggi sekali. Bagaimana cara meredakannya?" ucap Xiaoyan. Suhunya memang tinggi. Selain itu, saripati kelahiran singa kristal ungu ini sudah menempel di meja batu kecupu. Kalau kau ingin mengambilnya, kau harus menggalinya keluar dari gua, ucap Yalao berkata seraya menyombongkan diri. Menggalinya? Mendengar ini, raut wajah Xiaoyan berubah jelek. Dia mengalihkan pandangannya ke bawah meja batu kecupu yang menjorok ke dalam tanah hingga kedalaman yang tidak diketahui. Hanya dengan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa mengeluarkannya bahkan jika dia menggali selama beberapa tahun. Menyadari bahwa tatapan Xiaoyan diarahkan kepadanya, Yalao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Jangan lihat aku mungkin bisa mengambil benda ini, tetapi itu akan menyebabkan banyak gerakan yang akan menarik perhatian singa kristal ungu di luar. Selain itu, bahkan jika kita mengambil benda ini, kamu tidak akan pernah bisa membuka esensi kelahiran singa kristal ungu ini," ucap Yalao. "Apa maksudmu?" Xiaoyan bertanya dengan cepat, seolah tidak mau kehilangan harta karun yang ada di depannya. Selain menelannya utuh, satu-satunya cara lain adalah dengan menghancurkan esensi kelahiran singa kristal ungu ini dengan paksa dan memanen esensi di dalamnya. Namun untuk beberapa alasan, sulit untuk menghancurkannya dengan kekuatan luar. Itu karena cangkang dari benda ini memiliki semacam kemampuan menelan. Serangan apapun akan ditelannya, ucap Yalao melambaikan tangannya dan menjelaskan. "Menelannya utuh?" gumam Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan berkedut saat dia menatap bola berwarna ungu seukuran kepalanya. Lupakan suhunya yang tinggi, ukurannya yang sangat besar membuat Xiaoyan tidak akan bisa menelannya bahkan jika ia meregangkan tenggorokannya hingga terputus. "Apa yang bisa kita lakukan? Karena kau sedang mencari ini saat itu, kamu pasti tahu caranya kan?" ucap Xiaoyan. Setelah beberapa saat merasa kesal, sebuah pikiran muncul di benak Xiaoyan dan dia menoleh untuk bertanya pada Yalao.
Itu benar, namun hanya mengandalkan kekuatan kasar tidak akan bisa membuka benda ini. Hanya ada satu hal yang bisa mencapainya, ucap Yalau. Lalu apa? Xiaoyan bertanya dengan tergesa-gesa. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Yalau tersenyum dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke kristal belah ketupat yang dikenakan Xiaoyan di lehernya. Kristal ini? Tidak, maksudmu kristal roh ungu? Ucap Xiaoyan lalu terdiam sebelum menyadari sesuatu. Itu benar, hanya kristal roh ungu yang bisa menghancurkan benda ini, ucap Yalau sembari mengangguk. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita cari kristal roh ungu. Mendengar kata-kata Yalau, Xiaoyan berbalik dan berlari. Kristal roh ungu jelas tidak ada di tempat itu dan seharusnya ada di terowongan lainnya. Benar juga, aku lupa memperingatkanmu bahwa karena ada saripati kelahiran singa kristal ungu, maka seharusnya ada juga singa kristal ungu muda, ucap Yalau mengambang di belakang Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Langkah kaki Xiaoyan yang tergesa-gesa tiba-tiba berhenti dan sudut matanya berkedut. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Baiklah, jika dia berani menghalangiku, aku akan membunuhnya. Aku tidak percaya dia seagresif yang ada di luar," ucap Xiaoyan. Dengan itu, Xiaoyan berlari keluar dari gua dengan kecepatan tinggi. Sungguh berani. Baiklah, ucap Yalau tersenyum sambil menatap punggung Xiaoyan. Ia kemudian menambahkan, "Tapi kurasa kau melebih-lebihkan kemampuanmu," ucap Yalau lalu tertawa. Ketika Xiaoyan berhasil keluar dari terowongan, ia berbalik dan berlari menuju terowongan lainnya. Mengetahui bahwa ada singa kristal ungu muda, Xiaoyan sangat berhati-hati. Ketika ia berjalan, ia bahkan tidak berani menginjak batu-batu di tanah secara acak. Setelah berjalan sepanjang terowongan selama beberapa saat, pemandangan di hadapannya melebar. Xiaoyan bersandar erat di pintu masuk gua sambil perlahan mengamati bagian dalam gua yang ditutupi bebatuan ungu. Ketika matanya yang memindai mencapai bagian tengah gua, tatapannya perlahan berhenti. Di tempat itu, seekor singa kristal ungu berukuran kecil berbaring di tanah dengan posisi merayap dan tertidur dengan tenang. Melihat singa kristal ungu berukuran kecil yang sedang tidur, Xiaoyan menelan ludahnya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Binatang muda ini hanya peringkat 3. Lanjutkan, ucap Yalau. Dari belakangnya suara bercanda Yalau terdengar pelan. Peringkat 3? Mendengar ini, Xiaoyan menyeka keringat dingin di wajahnya. Bahkan dengan doki yang ditinggalkan Yunzi di tubuhnya, dia tidak akan mampu menghabisi singa kristal ungu muda ini dengan pertahanannya yang tidak normal. Sambil merapatkan kedua alisnya, Xiaoyan menatap singa kristal ungu muda yang tergeletak di tanah. Setelah khawatir sejenak, dia mengalihkan pandangannya ke arah Yalau dan bertanya, "Mengapa guru tidak membunuh makhluk kecil itu?" ucap Xiaoyan. "Sudah kukatakan sebelumnya bahwa begitu kamu memasuki pegunungan binatang ajaib, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Kecuali jika itu menyangkut situasi hidup dan mati, aku tidak akan membantumu," ucap Yalau tersenyum sambil melayang pelan di atas kepala Xiaoyan. "Guru, kau benar-benar tidak punya hati nurani." Kelopak mata Xiaoyan berkedut saat dia mengumpat ke arah Yalau sebelum bergumam tak berdaya. "Aku tidak percaya aku tidak bisa menyingkirkannya," ucap Xiaoyan. "Kau tidak benar-benar berniat untuk langsung menghabisinya, kan? Binatang itu mungkin tidak tampak sangat besar, tetapi dalam hal kekuatan tempur, ia adalah salah satu yang terkuat di antara binatang sihir peringkat 3. Dengan tubuhmu yang kecil, bahkan jika kau menggunakan teknik dao peringkat D, kau akan tetap kesulitan untuk membunuhnya," ucap Yalau dengan nada peringatan dalam suaranya. "Aku hanya akan menghadapinya secara langsung jika aku seorang idiot," ucap Xiaoyan. Xiaoyan bersandar di dinding batu dan duduk. Dari cincin penyimpanannya, dia mengeluarkan sejumlah besar barang dan mulai membolak-baliknya. Akhirnya, dia mengeluarkan buah ungu pucat dan sebotol cairan hijau. Buah asap ungu. Melihat buah ungu pucat di tangan Xiaoyan, Yalau berkata dengan lembut, "Kamu tampaknya cukup beradaptasi dengan baik untuk benar-benar mengingat bahwa binatang tipe api menyukai benda ini,"
ucap Yalau. Buah asap ungu merupakan buah istimewa yang dapat ditemukan di pegunungan binatang ajaib. Karena buah ini mengandung sedikit energi api, buah ini sangat disukai oleh banyak jenis binatang ajaib berjenis api. Mengabaikan Yalau, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan tabung berongga dengan jarum kristal dan menusuknya ke dalam botol berisi cairan berwarna hijau. Setelah itu, ia mengekstrak sebagian cairan hijau dan dengan hati-hati menyuntikkannya ke dalam buah. Dengan sedikit tekanan, cairan berwarna hijau itu dituangkan ke dalam buah. Apa kau berpikir untuk menggunakan racun? Singa kristal ungu itu memiliki kekebalan yang cukup kuat. Dengan racun yang kau buat, apa kau pikir kau dapat membuatnya runtuh? Ucap Yalau. Melihat tindakan Xiaoyan, Yalau tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan nada curiga. Siapa bilang ini racun? Xiaoyan menjilat mulutnya dan tertawa dingin. Ini adalah obat pencahar. Selama dia memakannya, aku yakin dia akan terus-menerus buang air, tidak peduli seberapa kuat kekebalannya, ucap Xiaoyan. Ternyata kau masih penyimpan trik ini. Tapi jangan remehkan kecerdasan binatang sihir tingkat 3. Mungkin dia tidak sepintar yang di luar sana, tapi kecerdasannya tidak bisa dibandingkan dengan binatang sihir tingkat 1 atau 2. Ia tidak akan memakan hal-hal yang tidak diketahui asal-usulnya, ucap Yalau mengajukan jempol ke arah Xiaoyan sebelum berbicara. Tidak mau memakannya. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, binatang buas adalah binatang buas, ucap Xiaoyan menyeringai dan mengeluarkan sebotol cairan berwarna merah dari cincin penyimpanannya. Ketika dia membukanya, aroma harum yang membuat perut seseorang bergemuruh keluar. Tepat saat baunya mulai menyebar, Xiaoyan buru-buru mengganti tutupnya dan diam-diam berkata, "Ini adalah cairan bunga anoreksia. Selama dimasukkan ke dalam buah asap ungu, aku tidak percaya bahwa binatang kecil itu akan mampu menahan godaan kelezatannya," ucap Xiaoyan. Melihat Xiaoyan berulang kali mengambil barang dari cincin penyimpanannya, Yalau agak terdiam. Pilihan menarik Xiaoyan dalam memurnikan obat-obatan itu lucu sekaligus menyebalkan. Tubuhnya sedikit melayang dan berkata lagi, "Bahkan jika memakan buahnya, rencanamu akan gagal jika ia membersihkan isi perutnya di sini," ucap Yalau. Rencana ini hanya pemikiran dadakan, jadi bagaimana bisa sempurna? Sulit untuk mengatakan apakah ini akan berhasil atau tidak, ucap Xiaoyan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan mengabaikan pertanyaan Yalau sambil memindahkan sekitar 7 atau 8 tabung cairan berwarna hijau sebelum menambahkan cairan bunga anoreksia. Baru kemudian dia berhenti. Dia melemparkan buah berat itu di tangannya dan tersenyum. Begitu dia mengembalikan semuanya ke cincin penyimpanannya, dia dengan lembut meletakkan bunga asap ungu di depan pintu masuk gua. Xiaoyan meletakkan buah itu dengan benar dan melompat dari tanah, dan tiba-tiba tubuhnya melesat ke langit-langit rombongan. Dengan menggunakan daya hisap yang kuat dari kedua tangannya, dia memakukan tubuhnya dengan kuat ke dinding batu. Hampir segera setelah buah asap ungu diletakkan di pintu masuk gua, aroma harum perlahan terpancar. Dengan bantuan angin, aroma ini mulai menyebar ke dalam gua. Hidung singa kristal ungu kecil itu berkedut saat menghisap aroma itu dalam-dalam. Saat bau pertama memasuki perutnya, suara yang dalam terdengar dari perut singa kristal ungu muda. Ia perlahan membuka mata binatangnya dan menggelengkan kepalanya yang besar di sekitar gua yang luas, kemudian mencari sumber bau tersebut. Setelah pencarian berlangsung beberapa saat, singa kristal ungu muda akhirnya menemukan sasarannya. Ia berdiri dengan malas dan mengeluarkan raungan rendah dari mulutnya yang besar sebelum membuka langkahnya dan berjalan menuju pintu masuk gua. Sesampainya di pintu masuk gua, hidung singa kristal ungu muda itu mengendus buah asap ungu. Seketika, ia mengangkat kepalanya dan menyapukan pandangan waspada ke sekelilingnya. Ia kemudian mengulurkan kaki besarnya dan dengan lembut menyentuh buah asap ungu. Setelah hening sejenak, ia mengibaskan ekornya serta berbalik dan pergi. Melalui celah kecil, Xiaoyan melihat singa kristal ungu muda itu berbalik untuk pergi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak kecewa. Tampaknya kewaspadaan makhluk kecil ini
lebih tinggi dari yang ia kira. Tepat saat Xiaoyan hendak memikirkan rencana lain, singa kristal ungu muda yang telah berjalan sekitar setengah jarak ke tempat ia beristirahat tiba-tiba berbalik lagi. Ia tiba-tiba berlari ke tempat buah asap ungu berada, menjulurkan lidahnya dan menelannya. Melihat aksinya, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega dan dia berbisik, "Aku tahu kau akan memakannya." Setelah memakan buah asap ungu, singa kristal ungu muda itu sekali lagi berbaring di tanah yang terbuat dari batu kecubung. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba berdiri saat perutnya mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Ia menyapu pandangannya ke sekeliling bagian dalam dan di bawah tatapan lega Xiaoyan, akhirnya berlari menuju pintu masuk gua dan keluar dari gua dengan kecepatan yang sangat tinggi. "Baiklah, itu berhasil," gumam Xiaoyan. Melihat singa kristal ungu muda menghilang, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berteriak kegirangan. Ia melompat turun dari langit-langit dan memanfaatkan setiap menit lalu bergegas masuk ke dalam gua. Berdiri di bagian dalam gua, Xiaoyan mengeluarkan kristal yang mulai memanas. Dia memegangnya di tangannya dan menggunakan suhunya sebagai penunjuk arah dan perlahan-lahan bergerak ke dalam gua yang dipenuhi batu kecubung. Setelah berjalan di dalam gua cukup lama, langkah kaki Xiaoyan akhirnya berhenti di tempat singa kristal ungu muda itu beristirahat. Ia sedikit menundukkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya, mengetuk pelan puluhan batu kecubung di dekatnya. Ketika jarinya mengetuk batu kecubung yang miring di satu sisi, batu itu langsung mengeluarkan suara hampa. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar suara itu. Dengan kecepatan tinggi, dia meraba-raba dan menarik batu itu. Cahaya ungu meledak, memaksa Xiaoyan untuk segera menutup matanya saat cahaya itu menembus matanya. Setelah menunggu rasa sakit di matanya mereda, Xiaoyan sekali lagi membuka matanya perlahan. Pandangannya menyapu ke lubang kecil itu. Di dalamnya ada batu roh berwarna ungu seukuran kepalan tangan. Cahaya terang mengalir di atas batu roh berwarna ungu itu, membuatnya tampak sangat cantik. Saat batu roh berwarna ungu tajam itu muncul, kristal di tangan Xiaoyan menjadi panas seperti api. Xiaoyan segera menyimpan kristal itu ke dalam cincin dan dengan hati-hati mengambil batu roh berwarna ungu dari dalam lubang kecil dan juga menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah memperoleh kristal roh ungu, Xiaoyan mengembalikan lubang itu ke kondisi semula. Setelah itu, ia bangkit dan berlari cepat menuju pintu keluar terowongan. Ia terus berlari menuju terowongan panjang itu dan akhirnya mencapai persimpangan. Xiaoyan berdiri di sana dan mengamati sekeliling dengan waspada. Kebahagiaan yang luar biasa muncul di wajahnya saat dia sekali lagi bergegas dengan sekuat tenaga menuju gua yang mengarah ke tempat esensi kelahiran singa kristal ungu berada. Setelah berlari cukup lama, pintu masuk gua yang sudah dikenalnya pun muncul. Xiaoyan buru-buru menghentikan langkahnya dan dengan hati-hati memeriksa bagian dalam gua sebelum memasukinya dengan yakin. Ia bergegas menuju meja batu esensi kelahiran singa kristal ungu berada dan menatap bola berwarna ungu itu dengan rakus. Di dalamnya terdapat sejumlah besar energi yang cukup untuk membantu singa kristal ungu muda naik satu peringkat. Bahkan jika ia dapat menyerap semuanya, itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatannya beberapa bintang. Saat memikirkan efek luar biasa yang dibawa benda ini, tubuh Xiaoyan sedikit gemetar. Dia membalikkan tangannya dan kristal roh ungu yang tajam muncul di telapak tangannya. Sambil menelan ludahnya, Xiaoyan menatap tajam ke arah bola bundar berwarna ungu itu dan menyuarakan ketidakpastian dalam hatinya. "Apakah aku harus menghancurkannya saja?" ucap Xiaoyan. "Kurasa begitu. Aku belum pernah mencobanya." Suara Yalau yang tidak yakin terdengar dari dalam cincin. Suara Yalau yang tidak yakin segera membuat Xiaoyan sedikit gelisah. Namun situasi itu tidak memungkinkannya untuk berpikir lebih jauh. Dia memegang erat kristal roh ungu dan dengan kasar menjatuhkannya ke bola berwarna ungu itu. Kristal roh ungu itu menghantam ujung bola bundar itu. Setelah hening sejenak, garis retakan muncul di atasnya. Sesaat kemudian, garis retakan itu menyebar dan bola itu pecah berkeping-keping dengan keras.
Segera setelah esensi kelahiran singa kristal ungu pecah, cairan berwarna ungu mulai mengalir keluar serta membasahi separuh meja batu. Cepat gunakan botol giok untuk menyimpan cairan ungu itu. Ini adalah esensi kristal roh ungu, ucap Yalau. Sambil menatap cairan yang mengalir keluar, Yalau buru-buru berkata. Saat suara Yalau menghilang, Xiaoyan segera mengeluarkan beberapa botol giok dari dalam cincin penyimpanan dan menuangkan cairan ungu ke dalamnya. Meskipun kulit luar esensi kelahiran singa kristal ungu sangat panas, cairan di dalamnya luar biasa hangat. Meskipun cangkang luarnya berukuran besar, jumlah cairan ungu hangat yang dikandungnya hanya memungkinkan Xiaoyan untuk mengisi 6 botol giok. Setelah meneteskan tetes terakhir esensi kelahiran singa kristal ungu ke dalam botol, Xiaoyan melirik cairan yang tumpah di atas meja batu. Mulutnya bergetar karena sakit hati karena melihat itu. Dia menatapnya sejenak sebelum tiba-tiba menerkam ke atas meja batu dan menjilat semua esensi kelahiran singa kristal ungu di cekungan kecil di atas meja di bawah ekspresi terkejut Yalau. Kau benar-benar keras kepala, ucap Yalau. Melihat tingkah laku Xiaoyan, Yalau yang terdiam menirukan bahasa Xiaoyan sembari mengucapkan umpatan yang keluar dari mulutnya.